Tes tes apakah suara saya terdengar? Dengarkan. Oke, karena udah jam 18.10, jadi untuk acara tutor ETS tutor kita kali ini akan kami mulai. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada para peserta dan juga tentor tutor ETS tutor data pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Yonor Eka sebagai MC yang akan mengatur Betul, menemani kalian dalam acara tutor betul. ETS Nah, tutor data ada pada tutor malam hari ETS. ini. Oke, eh, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Untuk setelah setelah itu akan kami lanjutkan dengan perkenalan kepada tentor eh, untuk pada tutor tes berbeda kali ini. Apakah sudah hadir ada Mas Ricardo dan juga Mas Afin? Hadir, hadir. Iya. Oke, boleh kenalan dulu atau nanti aja sekalian? Sekalian langsung dimulai aja nggak apa-apa. Oke, apakah dari Mas Ricardo dan juga Mas Afin udah siap untuk menyampaikan materi kepada teman-teman di malam hari ini? Aman, aman. Siap. Oke, karena dua tentor kita udah siap, jadi untuk tutorial tes data pada malam hari ini, waktu dan layak saya persilahkan. Oke. Eh, saat malam semuanya di sini kita bakal belajar buat ini ya ETS Dotnet ya. Buat malam hari ini kita nggak bakal banyak ngulik teori karena kalau teori kan kalian pasti ada di ini sih, ada dengerin di kelas lah. Nah, kita nyediain soal ETS tahun lalu. Soal ETS tahun lalu itu bentuknya pilgan dan sebenarnya itu nggak bisa diakses. Tapi kebetulan ada teman kita dari angkatanku yang nyiapin, yang nyimpen soal tahun lalu. Nah, jadi kita bahas itu untuk malam hari ini. Oke, untuk tutornya kita langsung mulai aja. Mungkin Afin bisa mengambil alih. Aku stop Oke, share. baik. Izin ambil alih ya. Share screen dulu. Bisa langsung aku mulai ya. Mana? Oke, udah kelihatan kan share screen saya? Udah ya. Jadi nggak pakai lama, kita langsung bahas aja. Mulai nomor satu. Jadi untuk nomor satu ini ada apa ini? Jadi ada start note yang isinya adalah info sama next gitu. Jadi kalau diilustrasikan note ini bentuknya kayak gini. Jadi ada ini info ya, itu integer. Kemudian ini ada pointer ke node selanjutnya. Jadi ya dia nunjuk ke node selanjutnya gitu. Intinya seperti itu. Jadi ini adalah apa single linked list ya. Soalnya dia linked list yang menunjuk ke pointer selanjutnya. Nah, di sini struct-nya seperti ini. Kemudian dideklarasikan base-nya adalah nol, artinya dia itu mula-mula nggak ada apa-apa. Kemudian eh, ada for loop dari 4, kemudian kemudian decrement. Jadi nilainya itu mulai dari 4, kemudian turun terus sampai I sama dengan 1, karena I-nya harus lebih dari 0 gitu. Kemudian di sini dideklarasikan juga bahwa P itu adalah eh, intinya adalah ini itu untuk mengalokasikan memory size sebanyak node. Jadi dia itu menyiapkan memori sebesar ya sebesar node yang diperlukan, di mana itu node-nya itu adalah yang isinya ini. Kemudian diisi, dia kan udah menyiapkan tempatnya. Kemudian diisi bahwa eh, diisi nilainya untuk infonya itu nilainya I, yang mana I pertama itu adalah 4 kan. Kemudian next-nya adalah base. Base-nya itu kan mula-mula nol, masih belum ada apa-apa gitu. Jadi eh, kayak gitu. Terus setelah kita buat P, P itu kan ini. Terus ini ke nol kan, apa? Nunjuk ke nol gitu. Nggak tahu.
Iya itu. Heeh. Terus setelah itu, setelah kita ngedefinisikan, ngedeklarasikan P, kemudian di set bahwa base itu sama dengan P. Jadi kalau misalkan diilustrasikan itu yang sebelumnya itu namanya P, kemudian kita buat base-nya itu P gitu. Yang mana nilainya itu 4. Ini dia nggak nunjuk apa-apa, ini nol ya. Iterasi selanjutnya ketika I sama dengan 3 kan ini iterasi for loop gitu kan. For loop dikremen. Jadi mula-mula 4 kemudian dikremen yang 4 dikurangi 1 jadi 3 kan. Nah, untuk I sama dengan 3 dia ngedeklarasikan ulang P gitu kan dengan dengan infonya 3. Kemudian next-nya itu base. Lah base-nya itu kan udah di sini. Tadi kan mula-mula 0, kemudian base-nya pindah ke sini. Terus sekarang dideklar ulang bahwa ini next-nya itu nunjuk ke base, nunjuk ke node yang ini. Jadi seperti itu. Kemudian eh, diassign lagi base-nya itu P. Ini kan P yang saat ini. Jadi base-nya pindah dari yang semula sini pindah ke sini gitu. Ini dilakukan terus hingga 1 ya. Jadi ini 2, ini 1 gitu. Ketika 1 kan decrement ke 0 kan, udah nggak memenuhi ini, artinya dia udah ya nggak masuk ke for loop lagi. Jadi bentuknya 1, 2, 3, 4 ke base gitu. Jadi ini ya, aman kan? Apa ada pertanyaan? Kalau nggak ada bisa lanjut. Oke. Oke. Selanjutnya eh, didefinisikan struct date yang isinya itu ini, kemudian struct student isinya ini juga, di mana di struct student itu ada date juga. Jadi perintahnya adalah jika Anto merupakan variabel tipe data student, maka perintah berikut perintah yang benar. Jadi bisa kita lihat untuk di dalam bahasa C ya, ini kan dalam bahasa C. Untuk mengassign suatu string itu kan dia pakai strcpy ini, string copy. Jadi ya ini untuk mengcopy ke sini. Jadi anto.name, anto kan student, dia punya name. Jadi dia nge-assign anto ke dalam name-nya itu. Jadi nama dari anto adalah anto, kemudian anto.dop, dop ini, DOP ini adalah nunjuk tanggalannya kan. Nah, date ini punya apa? Punya bulan. Jadi dash. Dash ini di assign ke dalam isinya. Jadi ini keduanya valid ya. Kemudian gender assign biasa juga valid juga. Jadi ketiganya benar. Ini langsung aja ya, teman kan? Selanjutnya, oke. Jadi di sini ada di assign struct namanya big. Jadi yang di sini ada X, ada Y. Terus di sini dideklarasikan pointer dengan mengalokasikan memori gitu kan. Intinya gitu. Kemudian diassignkan bahwa nilai dari A X ini kan pointer A menuju ke ini kan, struct ini. Nilai dari X itu adalah 10. Jadi 10 kan nilainya. Kemudian AY ini adalah AX ditambah 13. Jadi ini 23 ya. Jadi AX 10, AY 13. Print AY. AY 23. Jadi print AY ya otomatis 23 kan. Ini gampang kan. Ya butuh teliti aja sih. Oke, bisa lanjut mungkin ya. Oke, ini teori biasa. Suatu item data ketika dimasukkan ke dalam stack yang tidak penuh dimasukkan. Kan stack itu ada push ya. Iya. Jadi pakai push, bukan insert. Soalnya ya stack itu pakai push ya. Dan penghapusan data dalam stack yang tidak kosong disebut jadi pop. Nggak ada delete. Di dalam stack nggak ada insert, nggak ada delete. Jadi pilihannya adalah D, push dan pop. Gitu ya. Aman kan? Lanjut. Oke. Berikut ini. Manakah yang benar? Masalahnya di sini adalah kita nggak tahu 1 dan 2 ini mana ya. Jadi untuk soal nomor ini kita skip.
Oke, selanjutnya adalah ekspresi postfix. Mungkin kalian udah belajar ini di kelas ya. Jadi ekspresi postfix menggunakan stat nilainya ini, perhatikan bahwa ini adalah pangkat, ini bagi kali. Terus yang ditanyakan adalah dua elemen teratas dari tumpukan setelah perkalian pertama dievaluasi. Jadi kalau misalkan kita jalankan gitu ya, kan ini pakai stack, jadi di push 8, 2, kemudian 3. Nah, kemudian dioperasikan ini, perpangkatan, jadi 2 pangkat 3 itu kan 8. Ini tetap 8 gini ya. Kemudian setelah dipangkatkan, itu dibagi. 8 bagi 8, itu kan 1. Nah, setelah itu di push lagi 2, kemudian 3. Kemudian dikalikan. Jadi 2 kali 3 adalah 6. Nah, pertanyaannya adalah dua elemen teratas dari tumpukan setelah perkalian pertama dievaluasi. Kan ini kan, ya kan? Ini kan setelah perkalian pertama dievaluasi. Jadi jawabannya ini. Aman kan? Bisa lah ya. Lanjut. Oke, diketahui tree di bawah ini. Jadi ada bentuk tree seperti itu. eh, Hasil kunjungan pre-order adalah, jadi ya yang seperti kalian tahu, ada beberapa ini ya, traversal ya, kunjungan atau traversal. Ada pre-order, in-order, sama post-order. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pre-order. Yang mana pre-order itu langsung dikunjungi gitu ya. Jadi ketika dia traverse, itu langsung dikunjungi. Jadi misalkan dari kiri ke kanan gitu kan. Jadi langsung A, B, D, G gitu ya. Terus C, E gitu. Yang mana? A, B, D, G, C, E, H. Jadi yang di traverse itu dari yang terkecil dulu. Tapi langsung dicatat ya. Jadi ketika dia mengunjungi A, langsung dicatat. Kemudian traverse begitu. Itu pre-order. Untuk lebih detailnya kalian bisa pakai Visual Go ya, untuk lebih dalam lah memahami mengenai traversal baik pre-order, in-order maupun post-order. Jadi ya intinya seperti itu. Untuk pre-order adalah dia langsung mengunjungi node-nya kemudian langsung dicatat gitu. Jadi ya yang benar adalah D. Ya. Jadi set A C E H I F gitu. Bisa lah ya. Lanjut ini. Ini oke sama kayak tadi ya. Jadi merupakan suatu ekspresi dalam bentuk posfik. Ekspresi ini akan di eh, bantuan staf. Jadi ya sama lah ya. A, B, C. Kemudian dikalikan jadi BC ya. Ini A. Terus D dimasukkan ke staf. Kemudian ditambah ya. Jadi BC plus D kan. Ya kan. Terus eh terus E dimasukkan lagi. Kemudian F. Ini A ya. Terus dikurangkan. Jadi di sini E min F ya. E min F gitu. Jadi yang ini tetap akan dikerjakan. Berarti sebelum kita mengerjakan pengurangan kedua, ini kan pengurangan pertama, pengurangan kedua. Sebelum kita mengerjakan pengurangan kedua, itu nilai nilai isi staknya itu apa kan? Jadi yang dimaksud itu kan yang ini. Ini kan udah pengurangan pertama tapi belum pengurangan kedua. Jadi ya yang ditanyakan adalah isi stak yang ada di sini. Itu apa gitu? Ya, ini sesuai ya. A, BC kali D, BC ditambah D, E min F. Jadi jawabannya ini ya. Oke. Ya, kalau udah paham sih harusnya bisa. Kemudian ini, soal selanjutnya jumlah maksimum not suatu binary tree pada kedalaman tertentu adalah, jadi pada binary tree itu ada istilah kedalaman ya atau depth. Jadi kalau binary tree, kalau kalian ingat, itu suatu tree yang setiap ininya, setiap node-nya itu maksimal punya dua, dua children ya, dua anak. Lah, untuk kedalamannya, ini itu dianggap D-nya itu sama dengan nol.
Jadi untuk kedalaman yang rootnya ini 0, kemudian anaknya itu sama dengan 1, kemudian anaknya lagi itu sama dengan 2. Gitu kan. Yang ditanyakan adalah eh, nilai maksimum ya, jumlah maksimum node suatu binary tree. Kalau maksimumnya artinya setiap node-nya ini kan punya punya anak, kecuali yang paling bawah. Jadi ketika D, ya kita ambil random aja angkanya, misal D sama dengan 1. D sama dengan 1 itu kan nilainya 3. Apa maksimumnya? Nggak bisa lebih lagi kan. Kalau nambah lagi kan, ya bukan binary tree namanya gitu kan. Nah, maka dari itu, nilai D sama dengan 1 itu, jumlah maksimum node-nya itu kan ada 3 gitu. Kita lihat aja, kita masukkan D sama dengan 1 gitu. Kalau cara gampangnya ya, karena ini Pilken jadi ya masukin aja D-nya sama dengan 1 yang nilainya 3. Ini kan nilainya 1. Ini nilainya berapa ini? 2 pangkat 0 min 1, 0 ya. Terus ini 3. Terus ini adalah berapa ini? 3. Terus karena 3-nya ada 2, artinya kita coba lagi ya untuk D sama dengan 2 itu kan dia nambah 4 lagi kan. Berarti 7. Ketika dia masukkan 2 yang bernilai 7, itu kan kalau misalkan ini D sama dengan 2 itu kan berapa? 5 ini ya. Berarti ini tidak memenuhi. Sedangkan ini kalau D sama dengan 2 itu kan 8 dikurangi 1, 7 gitu kan. Jadi jawabannya ini. Gitu ya. Ini cara gampangnya sih. Lanjut. Oke, jika karakter nomor 10 ya. Jika karakter DCBA dimasukkan ke dalam satu ke Q, dihapus satu persatu. Kalian kalau ingat Q ini adalah antrian ya. Antrian itu sifatnya adalah first in first out. Siapa yang datang duluan, dia yang dikeluarin duluan. Jadi ibarat kayak ini Q ya. Jadi yang dimasukin pertama, kan yang dimasukin pertama itu D, gitu kan. Kemudian C, kemudian B, kemudian A. Yang masuk duluan kan D. Artinya D yang keluar duluan. Jadi gini ya. Jadi D keluar duluan, jadi D kan. Terus C, B, A gitu ya. Jadi jawabannya adalah D. Aman lah ya. Kalau stuck ya, ya kebalikan dari ini ya. Last in first out gitu. Soal selanjutnya, jika menunjuk ke node pertama dari link list, ini ada link list ya. Kemudian ada statement seperti ini. Yang ditanyakan adalah address dari current ini, dari kondisi saat ini. Jadi startnya kan mula-mula start itu menunjuk ke node pertama. Ini ya, node pertama. Kemudian start di-assign ke next. Nah, next-nya itu adalah node yang ini, ya kan? Karena start sudah ada di sini, kemudian current di-assign lagi. Current di-assign dengan start next. Current di-assign dengan, ini kan start yang saat ini di sini. Kemudian di-assign ke next-nya, ke node selanjutnya. Jadi current-nya itu menunjuk ke node yang ini. Nah, node yang ini, alamannya apa? Alamannya adalah ini. Berapa ini? Ini kan. Dia next-nya itu ini eh, address-nya. Jadi ya itu. Jadi jawabannya B ya. Bisa lah ya. Jadi di sini ada value-nya, di sini ada address-nya. Jadi untuk yang ditanyakan ini adalah address dari node tersebut. Oke, aku lanjutin. Kemudian ini ada BST, binary search tree. Binary search tree itu beda dengan binary tree yang belum terurut. Binary search tree itu udah terurut ya. Jadi di sini kan yang lebih kecil dari ini otomatis di sebelah kirinya gitu. Yang lebih besar otomatis sebelah kanannya. Jika kita melakukan insert angka 12 ke dalam tree tersebut, maka pernyataan yang benar adalah, jadi ketika kita masukkan angka 12 ya, angka 12 itu kan lebih besar dari semua ini. Jadi 6, 12 lebih dari 6, maka dia ke kanan. 9 kurang dari 12, jadi 12 itu lebih dari 9, artinya ke kanan lagi.
12 lebih dari 11 ke kanan lagi. Jadi 12 itu yang paling kanan pokoknya. Jadi angka 12 menggantikan 6. Enggak ya, karena ini insert jadi bukan menggantikan. Angka 12 sebagai lift kanan dari angka 11, ya benar. Angka 12 sebagai lift kiri, ini salah ya. Soalnya 12 itu lebih lebih dari 11. Artinya dia nggak mungkin lift sebelah kiri. Gitu. Oke, lanjut. Ini, ekspresi Pacific expression untuk statement ini adalah, di situ ya, kelihatan kan, bahwa itu bentuknya, kan operatornya dulu itu. Kalau operatornya dulu, artinya dia itu prefix ya. Tapi yang ditanyakan adalah postfix. Jadi eh, kita mungkin ubah dulu ya ke dalam bentuk prefix ya, atau bisa langsung ya. Jadi kan gini, A, B. Kemudian ini kan jadinya sudah A plus B gitu kan. Kalau prefix itu kebalikannya, jadi ketika dia udah ada dua, langsung ditambah gitu. Kemudian kan tersisa A plus B sama bintang gini kan, sama kali. Kemudian apalagi main C, D. Di sini jadi karena ini udah dua ya, C min D gitu. Yang tersisa adalah A plus B sama bintang ini kan. Jadi eh, ekspresi normalnya itu adalah A plus B dikalikan dengan C min D. Nah, kita mencari nilai postfix dari ini. Mana yang benar? Oke, kalau aku sih langsung nyoba aja. Di sini kan yang jelas bintangnya ini Kak, yang paling belakang soalnya itu eh, ini ya apa urutannya itu yang paling belakang gitu. Jadi yang jelas ini salah. Kemudian kalau dilihat eh, dari ini sama ini, misalkan ini diubah ke sini ya, A plus B, mana ya? Harusnya ini salah ya, soalnya di sini ada operator yang mana nggak ada operator lain. Jadinya eh, jelasinnya gimana ya ilustrasi. Kan ini postfix jadi kayak gini. A plus B plus kan. Jadi untuk yang ini, aku jelasin yang ini. A plus B plus gini kan, ketemu plus jadi auto jadi A plus B. Kemudian ada main, kan ini nggak mungkin soalnya di stacknya itu cuma ada satu. Kita nggak bisa mengoperasikan dengan sesuatu yang lain. Jadi ini salah. Kemudian untuk soal ini ya, untuk yang C, A plus B, AB, kemudian plus dimasukkan ke stack. Nah, ini bisa dioperasikan jadi A plus B, kemudian dimasukkan C, D. Main, ini bisa dioperasikan ya, C min D, C min D, ini tetap A plus B. Kemudian bintang perkaliannya ini dimasukkan. Nah, ini kan sama kayak ini, gitu kan? Jadi jawabannya ini. Untuk yang ini bisa kalian coba sendiri ya nanti. Gitu kan? Sama. Soal selanjutnya, oke. Di sini sayang sekali ya. Ini ah, rusak. Jadi skip aja lah. Kita lanjut ke soal nomor 4, nomor 15 ya. Oke. Untuk nomor 15, pada fungsi main ada tiga variabel double. Jadi kalau di C atau C++ kan ada fungsi main. Nah, di situ diketahui bahwa ada tiga variabel double, A, B, dan C. Kemudian dideklarasikan prototipe fungsi sum, menjumlahkan A dan B ke variabel C. Sehingga hanya nilai C yang berubah pada fungsi main. Jadi ada fungsi main gitu ya. Nah, di dalam fungsi main itu kan gini kan, itu ada tiga variabel A, B, C gitu ya. Terus disuruh untuk diketahui dideklarasikan prototipe fungsi sum. Gimana prototipe fungsi sum? Karena dia itu sum itu mereturn ya. Kita butuh suatu fungsinya itu mereturn suatu nilai. Di sini yang mereturn suatu nilai itu kan
void kan tidak mereturn apa-apa ya. Jadi otomatis nil prototipe fungsi ini salah. Jadi ya, pilihannya antara ini dan ini, gitu ya. Prototipe itu yang di ini loh, yang di luar main, di atas main gitu. Itu namanya prototipe fungsi. Nanti di dijelaskan di bawah sini. Apa? Dideklarasikan ulang fungsinya, fungsi double-nya gitu. Tapi yang ditanyakan di sini adalah bagaimana bentuk prototype sehingga hanya nilai C yang berubah pada fungsi main gitu ya. Kalau kalian paham mengenai pointer, kalau kalian ingat untuk suatu untuk kita mengubah value dari suatu variabel itu kan misalkan variabel ABC ada di sini kan. Nah, untuk kita mengubah value dari variabel di sini itu kan bisa menggunakan pointer ya. Nah, di sini kasusnya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan pointer itu ya langsung berubah gitu. Di sini pilihannya cuma ini, keduanya adalah pointer dari double atau keduanya bukan pointer. Kalau misalkan keduanya pointer, otomatis A dan B berubah. Ini kan yang dimasukin kan A dan B kan? Ya, yang dijumlahkan kan. Nah, padahal yang ditanyakan adalah bagaimana cara kita sehingga hanya nilai C yang berubah. Nah, kalau gini, takutnya nanti di dalam fungsi sum itu mengakibatkan nilai A dan B-nya berubah. Yang aman adalah yang D. Kenapa? Karena di sini kita eh, bisa assign gini ya, C itu sama dengan fungsinya double kok ini kok double sih? Bukan double tapi sum ya. Fungsinya adalah sum A, B. Dengan begini, karena kita ngepassing by value ya, bukan by address ya, bukan bukan pointer. Jadi ini aman, tidak mengubah nilai dari A dan B, tapi kita bisa mengubah nilai C gitu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, aku lanjutin. Untuk soal nomor 16. Soal 16 ini adalah linked list. Nah, ini cukup simple ya. Jadi dideklarasikan bahwa suatu linked list punya data sama punya pointer yang menuju ke next gitu. Nilai berapa yang keluar saat statement dilakukan dengan next sebanyak 3 kali, kemudian diikuti dengan data. Jadi startnya kan di sini, gitu kan. Kemudian next sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Terus datanya ya 25 gitu. Otomatis otomatis jawabannya adalah 25. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk ini, nah, ini yang agak sulit ya. Hasil program pointer di bawah ini adalah, jadi di sini kalau misalkan dicek, kalau kalian ingat untuk mendeklarasikan suatu string itu kan bisa menggunakan pointer of char ya. Di sini variabel namanya URL ini, dia kan pointer of char. Dia bisa di-assign suatu string gitu ya. Tapi yang agak tricky di sini adalah kalau kalian ingat untuk di dalam string di C itu ada ini ya backslash, misalkan T, misalkan apa gitu kan. Yang paling sering dipakai sih T ini ya. Lah backslash T ini artinya apa? Dia itu escape. Dia itu dianggap nggak ada gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian nulis backslash T sama A gitu, artinya dia backslash T ini artinya tab ya. Dia yang di print adalah tab A gitu. Nah, di sini ada beberapa backslash. Di sini ada backslash T, ada backslash B, ada backslash R. Gitu kan. Terus eh di print lah URL ini, nilai dari URL ini. Nah, kalau dicermati lebih dalam ya, di sini C
gini kan, backslash T, C. Nah, ini aja, untuk ini aja. Aku potong dari sini ya. Itu yang di print adalah seperti ini. C titik dua tab C gitu. Di tab gitu. Terus ada backslash B. Backslash B itu eh ngubah pointernya. Jadi dia nge-backspace gitu. Yang sebelumnya kan pointer itu selalu biasanya ada selalu di yang dia itu kayak penanya itu ada di mana gitu pointernya. Ada di akhir itu kan di sini. Tapi ketika ada ini backslash B, dia kembali ke sini gitu. Dia akan mengoverride C ini menjadi setelahnya. Kan setelahnya itu kan in. Jadi ketika sampai sini, ketika sampai bin ini, itu dia jadi C titik dua tab terus in. C-nya ditipa dengan I, kemudian dilanjutkan N. Gitu. Kemudian ada backslash R, di mana dia itu nge ngebuat ini apa nge ngebuat pointernya itu ke paling awal yang sebelumnya kan sudah ada di sini pointernya dia itu ke paling awal dari string terus ditimpa dengan W titik C gitu kan jadi gitu yang sebelumnya C titik dua itu terus ditimpa dengan W titik C ini gitu ya ini agak ribet sih emang jujur aja aku pun nggak terlalu paham ya sebelumnya yang sering aku pakai cuma backslash T aja gitu. Tapi untuk lebih paham kalian mungkin bisa coba-coba sendiri lah, eksperimen di VS Code gitu, di program C atau dimanapun eh compile sendiri terus dicoba-coba eksperimen bagaimana sih perilaku dari backslash T, backslash B, backslash R gitu. Bisa kalian coba di chat GPT mungkin ya buat penjelasan lebih jelasnya gitu ya. Yang jelas karena ini terlalu ribet gitu ya, kalian mungkin bisa dalami lebih lanjut nanti sendiri ya, eksperimen sendiri gitu. Ini jawabannya adalah ini. Ah, gitu. Oke, aku lanjut ya. Oke, 18 cuma teori ya. Apabila suatu node baru diinsertkan pada BST, maka node tersebut akan berada di kalau BST itu kan sudah ini ya, sudah tertata kan. Dia bukan sekedar binary tree, tapi dia binary search tree. Artinya yang sudah ketata, yang lebih kecil di kiri, yang lebih besar di kanan. Yang pertanyaannya adalah ketika diinsertkan, maka node yang baru itu ada di mana gitu. Oke. Root dari suatu substrate, root dari pohon tree yang tidak kosong, atau daun tree. Semuanya salah. Mana ya? Jadi kalau misalkan suatu ini ya, suatu BST, itu kan eh, anaknya, child-nya itu kan selalu ada dua, satu, atau leaf gitu ya. Nggak bisa lebih dari dua. Kalau misalkan diinsertkan, itu secara otomatis dia itu bakal langsung ada di liftnya gitu. Karena ya kayak gitu ya, insert di suatu BSD. Tapi ini nggak berlaku ketika ada di self balance tree ya. Kalau yang contohnya itu kayak AVL kemarin yang ada di Seslab kemarin ya. Seslab praktikum modul 2 ya. Jadi jawabannya ini D. Ketika suatu node baru diinsertkan ke BSD, dia otomatis akan eh, ada di lift dari suatu BSD tersebut. Lanjut. Nomor 19. Nomor 19, teori lagi ya. Apakah yang dimaksud dengan full binary tree? Full binary tree, ya seperti yang aku bilang tadi, eh, binary tree itu maksimal punya dua child. Nggak mungkin lebih dari dua. Tapi dia bisa punya satu aja gitu. Ini bisa kan? Pertanyaannya adalah, apa ya full binary tree itu? Full binary tree itu ketika setiap child-nya ini, dia itu, oh setiap node-nya ini punya dua child. Nah, kalau misalkan
dia selalu punya dua cek gitu kayak. Artinya setiap node-nya ini kan dia dia punya dua terus. Nah, kan nggak ada ujungnya gitu kan. Artinya ada suatu kondisi yang ngebuat dia itu berhenti gitu, nggak berarti kan logikanya setiap setiap node-nya itu kan nggak harus ada yang nggak punya dua jalur gitu. Jadi di sini dalam kasusnya adalah setiap leaf dari BST tersebut itu eh, nggak punya jalur kan. Jadi suatu BST itu pasti punya leaf. Artinya definisi dari full binary tree itu setiap node memiliki tepat nol yang mana itu leaf atau daunnya atau dua anak gitu. Itu yang disebut dengan full binary tree. Kalau misalkan satu, ini logikanya aja yang pertama, setiap node memiliki tepat satu atau dua anak. Artinya nggak ada leaf-nya dong, karena suatu leaf itu kan nggak punya anak gitu. Nggak mungkin suatu tree itu nggak apa eh, setiap node-nya itu punya anak gitu. Kemudian setiap node memiliki tepat dua anak seperti yang aku jelasin sebelumnya. Ya kondisinya juga nggak mungkin, karena kalau misalkan setiap node-nya itu dua anak, otomatis ya terusan gitu tree-nya. Eh, Setiap node-nya punya dua anak. Nah, ya benar C. Kemudian yang D, semua daun berada pada teringan yang sama. Ini tidak menjelaskan definisi dari full binary tree ya. Soalnya ya bukan definisinya seperti itu. Bahwa dia setiap node itu punya tepat dua anak atau nol. Gitu. Bisa aku lanjut? Ini nomor 20 tentang pointer ya. Jika PS merupakan sebuah variabel pointer yang menunjuk suatu struktur yang berisi salah satu nilai integer pada field score. Maka untuk memberikan nilai, jadi ini ya, memberikan nilai field tersebut adalah ada suatu struct yang berisi suatu nilai integer pada field score. Jadi ada struct apapun itu ya, struct apa gitu, dia punya atribut score di dalamnya. Integer ya ini, dalam kasus ini. Jadi integer score gitu. Di dalam struct itu ada integer score. Untuk memberikan nilai field tersebut, untuk memberikan nilai skor ini, itu yang mana sih yang benar? Pertanyaan seperti itu. Nah, karena PS ini merupakan pointer ya. Untuk mengakses pointer itu sedikit perlakuanku sih ya agak beda dengan variabel biasa. Kalau variabel biasa, dia bisa mengakses struct itu langsung ini ya. Nama variabelnya dot score. Nah, ini bisa kalau kalau dia variabel biasa gitu. Nah, sedangkan di sini PS merupakan sebuah variabel pointer. Untuk mengakses itu, untuk mengassign nilai dari itu, dia harus mengubah dulu yang sebelumnya itu pointer, dia bisa mengakses value-nya dengan ini di reference ya kalau nggak salah namanya itu. Jadi eh, ketika dia diubah menjadi di reference, dia perilakunya itu mirip dengan variabel biasa, kemudian dot score gitu. Dengan begini dia bisa mengassign value dari score. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Tapi yang D ini salah. Kenapa? Karena ketika kita pakai seperti ini, dia artinya nggak sekedar ini ya. Dia kayak gini nantinya. Jadi dia di reference ke PS.score. Dan yang mana itu nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Dari ini udah habis ya. Dari 20 soal ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin yang bingung atau tadi ngerasa masnya kecepatan nih. Kalau aku sih ngerasa gitu ya. Iya. Mungkin boleh boleh ditanyakan. Soal yang mungkin aku terlalu cepat, Bang. Oke, mungkin lanjut dulu aja mungkin Fit. Oke, untuk
soal-soal berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ricardo Kakak. Ya. Oke, aku izin share screen ya. Oke, kita lanjut aja. Wah, sebelumnya ini kan tadi Afin mungkin itu ya sudah cukup jelas juga ya mungkin ya. Atau mungkin kalian masih ada yang mau tanyain aja waktu aku ngejelasin, kalian boleh langsung tanya aja nih. Boleh lewat chat ataupun terserah lah pokok. Kalian mau gimana? Oke, aku langsung mulai ya. Untuk nomor 21 ini jujur mataku nggak kuat sih lihat ginian. eh Mungkin kalau kalian yang bisa pakai mata batin ya, monggo monggo dipakai. Ini aku nggak kelihatan, jadi mungkin kita langsung next saja ke nomor 22. Oke, untuk nomor 22 ini ternyata teori ya. Eh, karena ini teori, ya seperti biasa, link list yang singly, kalau kalian memperhatikan di waktu as test lab, itu bentuknya kan seperti ini. Nah, pointernya itu hanya satu dan mengarah ke singly link list lainnya. Jadi arahnya, jadi bertipe satu arah untuk pointernya. Oke, terus untuk nomor 23. Nah, ini kadang aku kebalik nih, sampai dibully temanku gara-gara aku kebalik. Stack itu prinsipnya tadi udah dijelasin sama Apin ya pasti ya. Stack itu prinsipnya tuh LIFO, yang dimana yang dimasukin pertama, ini misal aku masukin pertama A, terus yang kedua B, yang ketiga C. Nah, nanti yang keluar duluan adalah yang dimasukin terakhir. Jadi konsep dari stack ini LIFO. Nggak salah kan ya? Enggak, soalnya yang Q, ya harusnya enggak. Soalnya yang Q itu bentuknya gini. Nah, dia itu masukin, misal kita masukin angka apa huruf A. Di sini tuh A, terus di sini tuh B, sini tuh C, sini tuh D. Nah, nanti kalau kita mau ngambil dari Q itu, kita bakal ngambil yang A terlebih dahulu, baru B, baru C, dan D. Nah, itu bedanya stack sama Q. Kalau gini aja, kalau kalian mau ilustrasi gampangnya di kehidupan sehari-hari, untuk stack itu kayak tumpukan piring. Kalian kalau ngambil piring kan dari paling atas kan. Kalau kalian ngambil dari paling bawah atau tengah-tengah sih cukup psikopat kalian. Tapi ya gak apa-apa sih, gak salah. Terus untuk yang Q itu dari yang masukinnya dari belakang, terus ngambilnya dari depan. Konsepnya sama seperti kalau kalian main badminton. Kalau kalian ngeluarin kok badminton kan kayak dimasukin dulu, terus habis itu ditarik gitu kan dari yang paling bawah. Nah, kayak gitu konsepnya. Ini ada pertanyaan nih, bedanya Livo sama Vilo apa? Vilo itu apa sih? First in last out itu nggak ada sih sebenarnya. First in last out. Konsepnya di sini tuh sebenarnya cuma dua aja yang dipakai, Vivo sama Livo. Jadi selain ini tuh sebenarnya cuma buat apa namanya? Ya mengecoh kalian lah. Ini tuh biasanya malah dibuat joke sama temanku. Tapi ini kalau kalian ada pilihan first in last out, ini gak ada di konsep struktur data yang kita pelajari sekarang. Mungkin di lain ada ya, tapi aku kurang familiar. Yang aku tahu sampai saat ini, selama aku belajar struktur data, itu last in first out dan first in first out. First in first out. Ya, Vivo. Vivo dan Livo. Seperti itu. Oke, mungkin aku lanjut aja ya. Kita lanjut ke ini. Untuk menghapus not pertama, wah teori lagi nih. Untuk menghapus not pertama pada link list yang ditunjuk oleh variabel pointer L dengan variabel bantu temporary. Berarti
Nah, sini aja dah. Yang ginian gimana ya? Biarin. Untuk menghapus not pertama, oh berarti kita di sini punya ini nih, link list nih, kayak gini. Nah, terus di sini tuh link listnya L dan ini anggap aja M gitu ya. Nah, kita tuh mau menghapus data yang paling pertama di link list ini menggunakan bantuan temporary, bantuan variabel temporary. Kalau kalian lihat di modul, aku lupa konsepnya gimana. Tapi seingatku, yang kita lakukan pertama adalah memasukkan L ini yang yang link list L ini ke dalam temporary. Gunanya untuk nanti L-nya ini temporary, dimasukkan temporary. Habis itu L-nya ini nanti di yang paling depan itu jadinya yang ini, yang M. Seperti itu. Jadi yang dilakukan di sini yang pertama adalah memasukkan L ini ke dalam temporary, terus selanjutnya L ini disambungkan ke next-nya. Jadi L ini dipindah sini. Value-nya dipindah ke sini. Terus habis itu eh, temporary LX-nya. Temporary untuk L yang nunjuk ke pointer selanjutnya dipindah dari yang ini. Kan ini awalnya dari L ini nunjuk ke M ya. Nah, dipindah dari ini sekarang jadi M. Mana tadi berhapus? Loh, berhapus semua malah. Jadi ya ini jadi L. Terus habis itu dia ke node selanjutnya. Seperti itu. Terus lanjut lagi. Oke, ini potongan code-nya mungkin sama seperti yang yang dijawab sama Afin yang tadi ya ini. Oke, kita ada type def struct, di mana ini dinyatakan sebagai struct sendiri dan juga struct berbentuk pointer. Karena sesuai yang dikatakan sama Afin tadi, kalau ada struct sendiri yang berdiri sendiri bukan sebuah pointer, maka kita harus mengisinya dengan value. Dan bedanya struct yang pointer atau nggak pointer itu cara menunjuk isi dari struct tersebut. Nah, kalau sebuah struct biasa, kita langsung menunjuk menggunakan titik seperti ini. Sedangkan kalau struct-nya itu berbentuk pointer, kita menunjuk menggunakan panah seperti ini. Itu bedanya. Beda yang paling signifikan ketika kalian mau kayak bingung kalau yang pakai pointer itu yang mana, kalau yang langsung value itu seperti apa. Nah, pada soal output dari potongan berikut, potongannya apa sih? Ini output yang diminta adalah a.x plus a.y. Nah, yang dilakukan pertama di sini kan dia mendeklarasikan struct big sebagai A. Nah, di sini A yang X-nya, karena ini langsung diisi value ya, karena langsung diisi value, struct A bagian yang X diisi sama angka 1. Sedangkan struct A yang Y diisi dengan angka 2. Nah, tapi di bawahnya lagi ada B yang menunjuk ke X. Nah, B itu apa? B itu merupakan alamat dari struct A. Jadi pointer pointer struct ini menunjuk ke alamat struct yang tadi berisi value. Nah, di sini B panah X ini menandakan bahwa dia itu ingin mengubah isi dari X dengan value 5. Penting ya di sini tuh panah tuh artinya menunjuk ke alamat X. Jadi B kan di sini kan menunjuk alamatnya A. Terus dia menunjuk alamatnya X. Jadi kalau disimpulkan B itu menunjuk ke struct A dengan alamat X. Ya, jadi yang awalnya tadi X-nya itu 1 diganti dengan 5.
Maka dari itu ketika ditambahkan seperti ini, outputnya 7. Oh, nggak ada pilihannya ya? Di sini, nih outputnya 7 ini. Terus kita lanjut lagi. Ini apa ini? Ini post order ya. Oke, post order mungkin nanti tadi sudah disinggung ya atau belum? Aku ulang lagi ya. Post order itu yang aku yang aku ingat sampai saat ini ya, post order itu berarti kita uh, setiap kali ke parent sebuah node, ke parent dari sebuah node, itu kita bakal ngeprint node tersebut, node yang sebelumnya. Jadi kalau di sini sesuai sama yang mungkin tadi kayaknya ada deh. Jadi keluaran post ordernya adalah seperti ini. Ini satu dulu. Dari kan dari 14, terus nunjuk bawahnya, nunjuk bawahnya. Nah, ini kan satunya udah di paling ujung nih. Terus kita kembali kedua. Terus ini tuh ternyata ada bawahnya lagi. Jadi yang di print kedua adalah 3. Udah ada jawabannya nih. Ya berarti ya ini jawabannya. Tapi kita lihat ya selanjutnya seperti apa. Terus setelah itu ki- kita dari 2 ini kan mau kembali ke 14. Nah, ini kan berarti sudah nunjuk ke parentnya. Kita ngeprint 2 dulu. Nah, benar kan 2. Terus habis itu kita ke, karena ini belum, ini ya, karena ini rootnya ya, yang paling atas ya berarti ya, kedalamannya 0. Jadi kita perlu nunjuk yang paling bawah lagi. Nah, berarti langkah selanjutnya kita turun ke yang paling bawah sebelah kiri. Kita utamakan sebelah kiri kenapa? Karena pada binary tree, BST, binary search tree yang normal itu urutannya ketika kecil node-nya akan akan ditaruh di sebelah kiri, sedangkan yang lebih besar daripada node tersebut ditaruh di sebelah kanan. Kebetulan ini binary tree, bukan, ini tree biasa, bukan sebuah binary search tree seperti itu. Nah, kita lanjut tadi nurun ke Note 7. Nah, setelah dari Note 7 dia kan sudah nggak ada ini lagi kan, bawahnya lagi kan. Nah, kita keluarkan angka 7 ini. Baru dia kembali ke parentnya. Parentnya 10. 10 kembali ke 11, kita print 10. Setelah itu kita turun lagi ke paling kiri, pokoknya paling bawah kiri. Ini kan yang kiri udah nih, ini kanan terus paling kiri. Kita print 40, terus kita print 30, kita print 11 dan berakhir di print 14. Kalau kalian ingin ini ya, apa? eh, paham yang gimana postfix itu gimana? Postfix, post order, pre-order, in order itu seperti apa? Kalian bisa ya ikutin yang tadi katanya Afin. Coba buka visualguru.net. Aku taruh di ini deh linknya. Visualgo.net. Tapi jangan dibuat ngecheat waktu ini ya, waktu tes ya. Dosa nanti. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada. Wow, ini cukup menarik. Berikut ini adalah pseudocode dari suatu fungsi yang menggunakan angka sebagai argumen dan menggunakan stack S untuk melakukan pemrosesan. Oke, di sini kalau dilihat dari stacknya, ini kan ada konversi. Stack S, kita mendeklarasikan stack S, terus setelah itu, selama N lebih dari 0, this line push the value of N modulo 2 to stack S. Push, apa ini? Oh, push ke dalam S dari hasil N bagi 2. N modulo 2. Terus kita bagi 2 terus menerus sampai dia kurang, berarti ini kan kondisinya cuma lebih dari 0 ya. Berarti sampai dia 0 atau kurang dari 0. Nah, kalau yang aku dapat di sini, ini tuh niatnya untuk mengkonversi dari angka ke bentuk biner. Setelah itu kita lihat ininya. Ternyata di print, fungsi di atas melakukan apa? Mencetak representasi biner dalam urutan kembali, mencetak representasi biner dari N, mencetak nilai login, mencetak nilai log N dalam urutan kembali. Nggak mungkin sih kalau log N sih, ini kayaknya biner. Nah,
Kita coba langsung ini aja ya, ilustrasiin. Misal aku punya angka yang kecil berapa? 5. 5 deh. Nah, 5 waktu aku modulo 2 itu hasilnya 1. Terus aku push ini hasil 1, terus aku bagi 2. Ini kalau dibagi 2 karena ini berupa integer ya, integer n ya. Nah, ini bukan 2,5 tapi hasilnya 2. Aku kasih ini lagi. Ini modulo ya. Set set modulo 2, modulo 2 lagi. Ini hasilnya kan 0 nih, udah 0 nih. Nah, karena hasilnya udah 0, kita masukin ke sini dan di looping selanjutnya, di while selanjutnya, karena sudah tidak memenuhi ini ya, sudah tidak memenuhi kondisi ya, maka kita break dari apa looping while-nya sudah berhenti. Nah, ketika kita print berarti 0 sama 1. Nah, kalau 0 sama 1 kan bacanya dari kiri nih. Kalau ini kan 2 pangkat 0, ini 2 pangkat. Oh, ini 1 ya? Bentar, bentar, bentar. Modulo 2 tuh AA ini 0, terus habis itu 2 dibagi 2 itu 1. 1 itu masih lebih dari 0. Oh ya, seperti itu. Oke, mohon maaf. Nah, terus 1 ini kan kebetulan lebih dari 0. Nah, kita modulo lagi 2. Nah, hasil dari modulo 2 ini adalah 1 karena eh, ya 1 dibagi 2 kan nggak bisa tuh. Ya, jadi sisanya 1. Terus setelah 1 di modulo 2 baru n-nya dibagi 2 lagi. 1 dibagi 2 kan 0,5, tapi karena integer tidak menerima koma, hasilnya adalah 0. Yang berarti nanti eh, ketika lanjut ke looping selanjutnya, kan kondisinya n lebih dari 0 nih. Kondisinya n lebih dari 0, maka sudah tidak memenuhi kondisi dan selesai loopingnya. Nah, setelah itu, karena ini kan ini ya ngeprint ngepop dari yang paling atas karena konsepnya stack kan dari last in first out, jadi yang terakhir masuk yang pertama dikeluarin. Nah, kita keluarin dari yang pertama kali yang terakhir kali masuk, jadi yang keluarnya adalah 1, 0, dan 1, yang dimana nanti hasilnya ini kan 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, dan ini 2 pangkat 2. Ini berarti 1 tambah 4, 5. Berarti ini menunjukkan bahwa ini mengeprint biner. Tapi kan ini kebetulan 101 ya. Gimana kalau misal kita ganti? Set, 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 set. Berapa angkanya ya? Mm, mm, mm. Mari kita ganti 13. 13 modulo 2. Hasilnya kan 1. 1 masuk. Ini jadinya 6. 6 modulo 2. Ini kan habis ya berarti ya. Terus jadinya 3. Terus 3 modulo 2 jadinya 1. Kita masukin 1 di sini. Habis itu 1 modulo 2 hasilnya juga 1. Kita masukin 1 sini. Karena 1 ini bagi 2. Ini hasilnya 1 ya. Terus ini jadi 0 di sini. Nah, terus kita print keluar ini semua dari yang paling atas. 1, 1, 0, 1. Ini 2 pangkat 1 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8. Jadi ketika ditambahin ini benar 13. Oke, yang ini baru bisa nunjukin bahwa ini mencetak representasi biner dari N, bukan secara terbalik.
Oh iya, oh iya, Deng. Bener, makasih, Vi. Salah saya. Representasinya dari ini. Kalau nulisnya kan ini satu, satu, kosong, satu. Ini popnya dari atas ya. Berarti nulisnya secara terbalik. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, dan ini 2 pangkat 3. Karena ini hasilnya 1, ini hasilnya 4, ini hasilnya 8. Karena ditambahkan hasilnya 13. Oh ya, benar seperti ini. Jadi jawaban kita ternyata benar, guys. Jawabannya adalah mencetak representasi dari N, angka N tersebut. Duh, sorry ya kalau semisal agak membingungkan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Definisi suatu struct berikut ini. Untuk mendeklarasikan variabel dop, tipe data date. Oh, ini kurang lebih sama kayak yang ini ya. Kita mau merepresentasikan, mendeklarasikan variabel A dengan tipe data struct dari B, big ini. Nah, jadi kalau di sini untuk ngerjainnya, nanti kita deklarasi, ini tuh kayak sebuah variabel date, namanya dop, nama variabelnya dop, seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah ini. Terus kita lanjut lagi. Terdapat kunjungan gambar tri di bawah ini, kunjungan di atas sebagai, karena kita melihat ini ya, ini 1, ini 2, ini 4. Jadi ngeprintnya kunjungan tersebut ini soal nomor 29. Ini kan diambil dari sebentar, yang sini. Ah, diambil dari angka 1, dari root, berarti karena dari root ngeprintnya berarti secara pre-order, karena kalau dari post order itu kita ngambilnya dari yang di paling bawah kiri. Kalau in order itu kita ngambilnya dari urutan yang urutan dari sebuah tree tersebut. Jadi nanti urutannya itu dari paling kiri, terus yang atasnya ini, terus kanannya, terus, terus nanti atasnya lagi, terus setelahnya ini. Itu untuk in order itu harusnya dari menggunakan BST buat implementasinya agar lebih ini sih, lebih kelihatan. Kalian mungkin bisa nanti dicoba di visualcode.net. Nah, tapi untuk yang ini karena kebetulan kita ngeprintnya dari atas ya, berarti ini menggunakan pre-order yang dimana kebalikannya dari post order itu. Jadi 1, terus ini kedua, terus keempat karena ini sudah dikunjungi semua, kita kembali ke atas, terus kita ngeprint 3, ngeprint 5, 7, terus ini ke 8, dan baru berakhir ini naik-naik, terus kita ngeprint seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah pre-order. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Set, set, set. Yang dimaksud dengan traversing pada link list. Traversing dengan traversing pada link list. Traversing pada link list. Kalau traversing kan niatnya untuk menampilkan semua yang ada di sini ya. Nah, tapi kalau pada link list kan kebetulan link list seperti ini. Cuma ini doang ya.
berarti artinya cuma digunakan untuk menampilkan nilai not dari awal hingga akhir. Jadi jawabannya yang di lanjut lagi nomor 35. Oke, kan tadi kita udah ngerjain yang stack. Berarti karena yang stack itu LIFO, maka yang Q adalah FIFO. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut lagi ke nomor 32. Nah, ini kayaknya butuh gambaran sini. Oke, yang nomor 32 ini kita bakal buat binary search tree. Karena konsep dari binary search tree itu sesuai yang tadi aku bilang, kalau misal lebih kecil daripada node awal, maka ditaruh di node bagian kiri, tapi kalau semisal lebih kecil daripada node awal tuh yang aku maksud node awal itu node parentnya. Kalau lebih besar dari node parent maka ditaruh di bagian child kanannya. Jadi kalau semisal kita masukin satu persatu ke dalam BSD, ini kan ada angka 8. Terus kita masukkan angka 2 karena angka 2 ini ke sini lebih kecil, angka 2 kebetulan lebih kecil daripada 8, maka duanya di sini. Terus dimasukin angka 17. Karena angka 17 lebih dari 8, nah seperti ini. Karena selanjutnya dimasukin angka 4. 8, 2. Karena 4 lebih besar dari 2, kita masukin ke kanannya. Terus ini ada 7 nih. 7 lebih kecil dari 8, tapi lebih besar dari 2 dan lebih besar dari 4. Berarti arah ke sini ini 7. Terus setelah itu ada 19. 19 lebih besar dari 8, lebih besar dari 17 juga. Dan terakhir ada 21 yang pasti di sini. Ketika kita mau melakukan post order, karena post order itu dilihat dari yang not leaf ke atas. Jadi kita ngeprintnya dari not leaf ke atasnya. Pokoknya setiap dari leaf, not yang leaf atau not yang paling bawah, naik ke atas kita ngeprint di urutannya. Jadi kita mulai dari angka 7. Angka 7 dikurangi terlebih dahulu. Oh, ini langsung ketemu ya jawabannya ya? Udahlah. 7 terus kita ke 4, kedua 8-nya nggak kita masukin dulu. Kenapa? Karena kita masih bisa ke paling bawah kanan dan kita harus ngeprint dari yang paling bawah kanan dulu, dari pokoknya dari node leaf. Ketika dia nunjuk parentnya, nunjuk node parentnya, baru dia ngeprint node dari bawahnya. Jadi di sini kita ngeprint angka 21, terus angka 19, 17, baru 8. Jadi urutannya 7, 4, 2 benar. Dan 21, 19, 17 benar. Dan angka. Oke. Terus untuk selanjutnya nomor 33. Hasil program di bawah ini. Wah, ini yang tadi aku diskusiin tapi masih bingung sampai sekarang. Jujur aja, tadi ketika aku cari di Google, jawabannya apa? Kan di Google sih, aku implementasiin langsung di VS Code ku. Hasilnya 12, 11, dan 12. Nah, kalau dari hasil aku pelajari ya, karena kebetulan di Stupdatku nggak diajari tentang kondisi seperti ini, dan tadi aku belajar lagi, ternyata kondisi ini bisa aja ini nggak nggak pakem jawabannya, yang artinya eh, sesuai sama nyesuaiin sama compilernya masing-masing. Tapi masalahnya aku juga sudah coba di beberapa tempat, eh, hasilnya juga sama. Jadi aku di sini mau jelasin yang bagian ininya aja ya, bagian nih, bagian nge-call print yang ini. Nah, kita kalau mau ngeprint A, berarti kita keluarkan A-nya. Ini tapi katanya bentuknya sih bentuk stack nih. Kita keluarkan A-nya. Kalau ini A++ berarti setelah kita mengeluarkan angka, misal kita harus ngeprint A++ ya, kita mengeluarkan angka 10 ini, setelah kita mengeluarkan angka 10, baru kita tambahi 1. Jadi hasilnya 11. Nah, kalau plus plus A ini kebalikannya.
kita menambahkan dulu baru mengeprint dari angka tersebut. Jadi kalau misal ini 10, tadi kan ini habis di print kan dari jadi 11 nih. Nah, jadi ya di ini di print 10 terus habis itu 11 baru ketika masuk ke yang ketiga ini uh, ditambahkan dulu baru dikeluarin angkanya. Jadi yang ini jadi 12. Yang ininya 12 bener, tapi kalau kalian coba langsung ininya jadi 11, ini jadi 12. Mungkin ada yang beda juga hasilnya. Nah, itu sesuaiin sama compiler kalian sih sebenarnya. Tapi kalau secara teori ya, ini tuh harusnya di printnya 10. Kalau di print satu-satu, ini 10, dan ini 12. Oke, aku coba ini ya. Aku coba pakai IDE yang lain. Nah, coba ID1. Oh, nah pakai program C aja. Oke, terus kita buat void call set. Terus ini ada teacher x integer set, ya, kita printf %d x, y, z. Kita lihat lagi. Terus di integer mainnya ini ada integer a sama dengan 10. Kita call a, plus 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 a. Kurang. Aduh, kurang titik koma, guys. Nah, nyaman sih. Outputnya 12, 11, 12. Kalau aku pelajari tadi itu bentuknya stack. Jadi yang yang ini tuh yang paling luar. Jadi ini ada 10. Ini harusnya ada. Ini yang diakses terakhir, yang A di sini tuh diakses terakhir. Dan ini tuh karena 10-nya sudah melewati A ini. Sekarang di sini angkanya 11, dan ketika dia plus plus A, angkanya di sini jadi 12. Nah, terus ketika di print di sini jadi 11, dan karena ngelewati A plus plus lagi ya buat ngeluarin untuk ngeprintnya, angkanya jadi 12 lagi. Nah, hasil ini beda dengan hasil ketika kita print satu-satu. Kalau kita print satu-satu ya, print F send untuk X, terus kita lakukan print lagi Y dan Z. Kurang backslash ini. Backslash N plus N plus N. Nah, ini sama sih. Kita coba dimain aja deh biar lebih gampang. Kita panggil A, kita panggil A plus plus, dan kita panggil plus plus A. Ini nggak usah di ini aja. Duh, nggak bisa di komen match lagi. Nah, seperti ini. Set. Oke. Outputnya yang dikeluarkan pertama adalah A. A-nya kan 10. Terus habis itu kita ngeluarin A dulu, baru di increment. Jadi setelah kita ngeprint ini, hasil A-nya itu sekarang 11. Dan ketika kita ngeprint ini, kan ini di increment dulu nih. Jadinya 11 ditambah 1 jadi 12. Dan
baru kita ngeprint A-nya. Makanya keluarnya di sini 10, 10, 11 seperti itu. Ini itu sebenarnya ada konsep kasarnya, kurang lebih kayak yang tak jelasin tadi. Cuma kalian mungkin bisa perdalam lagi, cari di ini internet, ada kok kalau nggak salah. Ya kita lanjut lagi ya soal berikutnya. Nomor berapa ini? Nomor 33. Kita nomor ke 234. Berapakah nilai dari ekspresi postfix berikut ini? Kita kerjain konsepnya kayak punyanya Alvin aja ya. Ini kita ada stack, ini ada 6, masukin 3, masukin 2, masukin 4, terus 4 ini kan ada eh, operan plus, berarti 2 ditambah 4, 2 tambah 4, terus setelah itu kita ada operan minus, berarti kan di sini 6, sekarang 6, 3, 6 nih. Karena ada operan minus, berarti yang kita lakukan sekarang adalah 3 kurangi 6. Ingat ya, kalau operasi ini yang bawah dikurangi yang atas. Yang bawah dioperasikan dengan yang atas, bukan 6 kurangi 3. Jadi ini jawabannya main 3. Terus ada 6 di sini. Kan ini yang terakhir ini kan kali ya. Duh, kali ya di sini ya yang terakhir ya. Nah, maka kita kalikan 6. Kalikan 6 sama dengan min 18. Jadi jawabannya adalah C. Terus kita lihat nomor ini. Jika suatu fungsi COMDAT berisi parameter-parameter D1 dan D2 dengan tipe data date mengembalikan nilai min 1 dan 0 dan 1 angka deklarasi prototype. Oke. Karena ini mau mengembalikan value ya, kita lihat pilihannya. Ada void, ada integer, dan ada AB benar atau AB salah. Kalau void itu dalam function void itu tidak bisa mengembalikan tidak bisa mereturn apa-apa ke function yang memanggilnya. Maka dari itu, karena ini kebetulan juga bisa mengembalikan nilai ya, kita menggunakan tipe data integer untuk function tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini kebetulan udah jam setengah 8 juga. Ya, satu salah lagi deh boleh. Oke, ekspresi notasi infix dari notasi postfix berikut ini. Set, 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 set. Adalah, nah lihat aja di sini. Oke, datanya. Nah, karena postfix tadi sesuai sama yang tadi ya. Ini A, ini B, terus ada operan, ada operasi, berarti sekarang ini jadi A plus A min B. Terus di sini ada kita masukin A, kita juga masukin B lagi. Terus ini ada plus yang artinya sekarang A min B ditambahi atasnya berarti kan A plus B nih. A plus B. Terus selanjutnya kita masukkan C, masukkan D, terus ada tambah di sini yang berarti C tambah D. Jadi sekarang yang saat ini pastinya adalah seperti ini. Ini A min B. Oke, terus selanjutnya ada perkalian. Yang perkalian kan berarti yang ini dikalikan sama yang ini. Berarti sekarang postfixnya untuk jadikan infix berarti A plus B dalam kurung ya dikali C plus D. Terus ini ada A min B. Terus ini ada bagi di sini. Karena ada bagi di sini, berarti hasil akhirnya adalah ya ini semua dibagi sama A min B. Hasilnya di mana ya? A min B dibagi, ini salah ini. A min B
dikalikan, dibagi A plus B kali A plus. Oh iya, pembagiannya harusnya ini ya. Bentar, bentar. Mari kita kembali. Set, 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 set. Malah lupa sendiri. Pembagiannya di sini ada A plus B. Yang ini bener dong. Ini kali bener tadi. Ya, nggak bisa dilanjutin yang tadi. C plus D di sini. Terus langkah selanjutnya berarti. Oh, ini harusnya A min B-nya di depan nih. Karena di setiap operasi yang bawah dioperasikan dengan yang atas. Jadi A min B dibagi dengan A plus B dikalikan A C plus D. Seperti itu. Oke, thank you remindernya. Jadi A min B dibagi, ini ya jawabannya. Oke, karena sudah setengah 8 dan kelihatannya udah terlalu lama ya kita buat belajar ya. Ini ada beberapa soal lagi. Mungkin ada satu PDF lagi juga kalau kalian mau tahu. Ntar aku coba bukain ya. Ada satu PDF lagi juga. Mungkin nanti setelah tutor ini bakal dibagiin video sama materi soalnya ini. Jadi kalian bisa nyoba sendiri, ambil lihat video ini. Oke, seperti itu. Aku izin stop share. Oke, untuk selanjutnya eh, mungkin dari moderator ada yang bisa lanjutkan. Dari Tenter ini udah selesai. Oke, maaf tadi ada ini. Oke, terima kasih untuk Mas Ricardo dan juga Mas Alvin telah menyampaikan materi eh struktur data kali ini. Oke, maaf tadi. Oke, sebelum cukupkan, bisa teman-teman bisa ngisi link feedback yang udah dikirimin di chat meeting, di chatnya, ditunggu sampai 19.35. Oke, teman-teman sambil ngisi feedback, kita bakalan ngambil foto dokumentasi. Jadi teman-teman yang bisa on cam, boleh banget buat on cam. Kami sarankan untuk on cam. Untuk mas-mas tentornya juga, Mas Ricardo. Maaf, maaf. Teman-teman yang bisa on cam, bisa dipersilahkan untuk on cam.
Ya buat dokumentasi sebentar aja nggak apa-apa. Oke, mungkin yang lainnya ini ada kendala yang bisa on cam, jadi kita ambil screenshot dokumentasinya. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Oke, slide 1. Slide 2. Oke, terima kasih. Oke, karena sesi dokumentasi juga sudah selesai dilakukan. Oh ya, teman-teman yang belum ngisi feedback bisa diisi feedbacknya. Linknya ada di kolom chat. Karena sudah 19.37 dan materinya sudah disampaikan. Semoga materinya dapat tersampaikan dengan baik kepada teman-teman. Acara tutor ETS struktur data eh, kali ini bisa dicukupkan. Dari kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dari keseluruhan acara ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutor ETS selanjutnya. Thank you guys. Tar, tak.